Saya mau cek dulu sahabat ya, bentar ya. Kembali. Ini ada salah satu gangguan di teknis ya, kita coba dulu ya. Kita coba lagi bentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi ada suatu teknis sahabat ya, ada suatu kesalahan ya. Inilah Cik Raden udah perbaiki sebentar. Coba kita mau cek lagi, mudah-mudahan ini aman ya, aman, nggak ada kendala. Nah, jadi sahabat, saya ini ada di suatu tempat yang namanya saya pun ketika mendapatkan informasi dan ancaman di mana saya sedikit banyaknya memang ketika mat loreng terluka, nggak jauh bedanya seperti pendekar bisu terluka, mereka mendatangi Bangka Lampung, mat loreng didatangi Cik Raden. Jadi kami ini boleh dikatakan misi sama, hanya beda perjalanannya saja. Nah, jadi sahabat, yang pasti Cik Raden mendoakan kepada sahabat-sahabat, tidak ada doa Cik Raden yang terbaik, yang lebih baik ketika kalian beraktivitas, ketika kalian menjalankan suatu kegiatan keseharian, apalagi dalam untuk mencari rezeki ya. Cik Raden doakan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian diberikan yang namanya rezeki yang melimpah ruah. Nah, jadi Cik Raden mau coba tes dulu ini. Kalau suara kita ini aman belum ini? Selfie-arian. Aman nggak? Kalau mau aman mau lanjut ini. Karena sebagai pembuktian ketika Cik Raden tayang seperti ini, artinya subscriber, sahabat saudara Cik Raden, teman-teman yang masih setia ya. Yang masih setia artinya mengikuti dengan perjalanan spiritual sahabat-sahabat
daripada Bari Lampung, sahabat-sahabat Cik Raden ya. Jadi karena Cik Raden ini ketika mendapatkan informasi itu benar dan tidaknya, Cik Raden memang Mat Loreng pernah menemui Cik Raden, mungkin kalian sudah lihat dia di situ menangis merintih, yang ada juga saya hajar. Kenapa? Dengan kelakuan perilaku dia memang menunjukkan kesombongan dia selama ini. Itulah suatu pelajaran ketika dia pengen menguasai, bahkan ada baku hantam sama Cik Raden. Ya mudah-mudahan itu menjadikan suatu hikmah bagi dia. Alhamdulillah, satu demi satu, bertahap demi tahap, ya mungkin mereka bagi pola pikirnya yang luas, bagi cara untuk menghemat daripada pemikirannya, sehingga dia sadar, bahkan dia tobat, tidak mau melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan lagi. Itu ribuan terima kasih. Adapun dia tidak, yaitu urusan pribadi, karena segala sesuatu itu Cik Raden katakan di situ, Cik Raden bukan semata-mata di sini menunjukkan orang hebat, tapi kehebatan itu hanya ketitipan ke diri saya. Delalah dengan perjalanan yang selama ini kalian lihat, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, akhirnya Cik Raden akan cobalah meminta ketenangan, minta jalan solusi. Artinya dengan salah satu sebut, bahkan Cik Raden mengatakan, selalu mengatakan, tak henti-hentinya, saya punya orang tua, artinya yang mengayomi, mengasuh saya, yaitu Bunda Ratu Nyoro Kidul. Ya mungkin saya sedikit banyaknya nanti akan menghadap juga. Maksud saya bukan berarti saya tidak mampu, tapi saya siapa tahu, karena saya mau ciptakan itu jangan sampai keributan dan keributan, baku hantam. Kalau bisa ya kita cita damai lah, cita damai. Di situ kita juga ibaratnya menciptakan yang nama salah satu perbuatan-perbuatan yang arif. Kita tunjukkan yang namanya kesan dan pesan itu benar-benar terwujud demi yang namanya supaya dengan secara tekad kita hidup ini memang dituntut untuk berbuat baik ya. Saya tidak ada lain sahabat ya, kalau bisa memang ancaman Mat Loreng kemarin itu kan ketika saya tidak obati, dia maksa minta obati. Dengan adanya racikan Cik Raden yang ada, saya tidak akan berikan ya. Dia ngamuk, bahkan dia selalu mengancam, mengatakan tunggu pembalasan saya, bahkan selalu mengatakan tunggu nanti kehadiran guru saya katanya, yang akan menghabisimu Cik Raden katanya. Jadi ancaman dia selalu seperti itu terhadap diri saya. Ya saya nggak takut ya dengan ancaman-ancaman seperti itu, saya tidak takut. Bahkan saya berkeyakinan hanya kepada diri saya bahwa segala sesuatu itu kita hidup ini, Allah setelah menjamin di dalam Al-Quran, dia mengatakan bahwa aku yang melihara, aku yang mengadakan, aku yang menjaga. Jadi Cik Raden nggak perlu yang namanya takut-takut ancaman seperti itu. Bahkan mungkin sahabat sudah dengar, sudah lihat bahkan ada salah satu wanita perempuan yang mungkin kalau sebutannya itu namanya Mimi ya, bahkan dia selalu gunjak ganjing, bahasa kata orang itu, kesana kemari. Rupanya dia terpedaya pengaruh-pengaruh ketika ikut Cik Raden. Bukan berarti saya punya pemikiran yang lebih ya, tidak ada. Saya hanya ada untuk jiwa menolong saja, tidak kurang dan lebih.